Sedikit loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadatsana Nabi Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alal baiti ajma'in at-tahirin wa jami'i sahabati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu wa jami'il awliya ta'ala min masyayikh al-adla magharibiha fi barriya wa bahriya min yamina ila shimaliya wa rusama bani adam ila yaumil qiyamah Samala ruhi jamil al-kubur wal-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat al-ahya minhum wal-amwat bi sahibil majalis wa salihim wa furihim wa khasihim wa li baitihim wa li silsilatihim syai'un lillahi lahu ma'al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita semua berharap agar senantiasa apa yang kita baca bersama diterima Allah Subhanahu wa taala dan wasilah buat para jami'il ahlul qubur yang sudah mendahului kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaram, para alim, para alamah, para ustaz wal ustazah, para sepuh, para bini sepuh yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pengurus Masjid Al-Fitrah Kota Cirebon, setelah memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih memasuki bulan Muharram. Bulan apa bu? Muharram. Bulan Muharram salah satu bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah selain bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu Muharram termasuk bulan yang dimuliakan oleh Gusti Allah. Muharram itu dalam kalender Arab, dalam kalender Jawa namanya bulan apa? Bulan Asyura. Bulan apa? Asyura. Asyura itu pakainya sin besar, pakai sya, bukan pakai so, tapi pakainya sya. Asyura. Orang Jawa lidahnya pendek-pendek, jadi ngomong asyura itu susah.
Jadi diringkas menjadi Syuro. Bulan apa? Syuro. Padahal aslinya bulan Asyura. Karena ngomong a mangap mencu anger, jadi Syuro. Padahal Asyura. Tapi orang Jawa hafalnya bulan Syuro. Kenapa bisanya Asyura? Asyura itu berarti asal kalimat dari asyaratun. Apa? Asyaratun. Dulu tatkala kita kecil sekolah di madrasah ya, maka ada nazam Arab, yaitu wahidun, satu, isnani, dua, salasatun, tiga, arbaatun, empat, khomsatun, lima, sitatun, enam, sab'atun, tujuh, samaniyatun, delapan, tis'atun, sembilan, asyaratun, sepuluh. Berarti asyaratun itu sepuluh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya. Sekarang saya tanya ke Bapak dan Ibu ya. Dalam sejarah Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah kan? Ya. Kenapa tidak tahun 1900? Ya kan? Nah, tapi tahunnya tahun gajah. Karena saat itu belum ada urutan tahun. Hari ada Senin, tanggal ada 12, bulan ada Rabiul Awal, tahunnya gajah. Karena di saat itu fi masyhuri fi hadal balad, karena pada umumnya saat itu di kelahiran itu disesuaikan dengan musim, dengan musim, dengan kejadian. Maka ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha mau menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah. Gajah bahasa Arabnya fil, maka disebut dengan amul fil, tahun gajah. Terlukis dalam Al-Quran surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berarti sejak Nabi lahir sampai dengan Khalifah Umar, Khalifah yang pertama sahabat Abu Bakar Siddiq, Khalifah yang kedua Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Saat Khalifah Umar diprotes, dalam sejarah ada dua versi. Diprotes oleh Raja Mesir, ya Umar, linadmi hadal maktub, untuk menertibkan administrasi maka harus dituliskan di dalam surat itu tahun. Dituliskan dalam surat itu tahun. Karena kalau tidak ada tahunnya dalam administrasi susah. Itu kata Raja Mesir. Tapi ada yang cerita, ada yang kisah pendapat yang kedua, sebab dibentuknya awal tahun itu dikarenakan protes dari pengadilan. Contoh, saya minjem uang sama Jawilem,
Bu Jawilam, saya minjem uang ya 500.000. Kapan bayarnya? Mulud. Bulan Mulud. Ternyata Mulud datang. Kapan Mulud? Ya gampang, Mulud masih ada. Ditagih lagi, Mulud lagi, sehingga perkara itu dimasukkan dalam pengadilan. Ternyata tidak kuat untuk dituntut karena perjanjiannya tidak ada tahun, hanya tanggal 11 bulan Rabiul Awal titik. Sedangkan tanggal 11 bulan Rabiul Awal setiap tahun itu ada. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat. Kumpulkan. Ini sebelum ngaji fikih, karena pas bulan Muharram. Dikumpulkan semua para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, ini untuk tertibnya administrasi, supaya suatu surat tertulis dengan jelas tanggal, bulan, dan tahun, serta dalam perjanjian pun supaya jelas tanggal, bulan, dan tahun. Oleh karena itu kita sama-sama rembukan awal tahun di tahun Hijriah itu diawali oleh bulan apa? Oleh bulan apa? Berarti belum ada saat itu. Lalu banyak sahabat yang mengusulkan, ya Amirul Mukminin, saya mengusulkan awal bulan di tahun Hijriah itu diambil aja dari kelahirannya Nabi, yaitu Rabiul Awal, supaya mudah mengingat. Ada lagi yang mengusulkan, ya Amirul Mukminin, saya mengusulkan awal bulan di tahun Hijriah itu di bulan Sya'ban saja, karena ada peristiwa malam nisfu Sya'ban. Ada lagi yang mengusulkan bulan Rajab, ada yang mengusulkan bulan Ramadan, semuanya mengusulkan. Tapi sahabat Ali karamallahu wajhah, beliau diam saja. Beliau diam. Kata pepatah, saya sekolah SD dulu, air beriak tanda tak dalam. Air yang dalam berarti diam. Maka ibu-ibu itu, bapak-bapak di sini lebih pintar dari saya, karena bapak ibu diam, saya ngomong. Berarti orang banyak ngomong berarti beriak tanda tak dalam. Kalau bapak ibu cukup dengan kata paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, sudah, berarti tidak banyak omong. Berarti ibu itu ibarat di sungai, diam airnya, berarti dalam ilmunya. Kalau saya berarti beriak, banyak ngomong. Berarti kalau banyak ngomong itu berarti ibarat di sungai, sungai itu tidak dalam. Sehingga sahabat Umar radhiyallahu anhu menyampaikan kepada sahabat Ali, ya Ali, limada anta saktun, kenapa ya Ali kamu diam saja, tidak memberikan satu masukan. Lalu sahabat Ali karamallahu wajhah, yang dijuluki sebagai babul ilmi, apa aja? Babul ilmi. Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW darul ilmi. Nabi Muhammad itu gudangnya ilmu. Setiap tempat, setiap gudang pasti ada pintunya. Maka kata Nabi, ana darul ilmi wa Ali babuhu. Saya gudangnya ilmu. Ali pintunya ilmu. Artinya apa? Kalau mau masuk ke gudang ilmu harus melewati Sayyidina Ali. Berarti Sayyidina Ali emang cerdas. Emang apa? Cerdas ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ali yubabuhu, sahabat Ali adalah pintunya gudang.
Oleh karena itu sahabat Ali menyampaikan, ya Amirul Mukminin, saya mengusulkan kepada Amirul Mukminin bahwa awal bulan di tahun Hijriah saya mengusulkan bulan Muharram saja. Bulan apa? Muharram. Berarti bulan Muharram itu usulan dari sahabat Ali. Semuanya protes. Kenapa bisa bulan Muharram? Apa keistimewaannya bulan Muharram? Ramadan, bulan yang mulia, ada malam Lailatul Qadar. Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Rajab ada Isra dan Mi'raj. Kenapa bisa bulan Muharram ya Ali? Lalu sahabat Ali menyampaikan alasan yang pertama. Yaltaqiyaini bainal adami wal hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat di dalam surga. Ya Adam, silakan kamu nikmati apa yang ada di surga. Silakan. Ternyata kalau sendirian itu jenuh. Apa aja? Jenuh. Pelanga, plongo. Ya. Pelanga sih paham. Plongo enggak. Pelanga, plongo sehingga usul kepada Allah. Ya Allah, saya jenuh. Saya masa bosan. Oleh karena itu ya Allah, berilah aku teman. Maka dikasih teman oleh Allah, yaitu Sayyidatina Hawa. Sayyidatina Hawa dicipta oleh Allah dari mana? Bu? Dari tulang rusuk. Tulang rusuk berarti tulang iga. Tulang rusuk Nabi Adam itu bentuknya lurus atau bengkok? Bengkok. Makanya awas bapak-bapak, kalau perempuan itu berarti berasal dari tulang rusuk. Kalau didiamkan saja tambah bengkok. Kalau dipaksa untuk dilurusin, tugel, patah. Jadi harus bagaimana? Harus disayang, dielus-elus. Makanya perempuan identik dengan maunya disayang, maunya dimanja, maunya diperhatikan. Bener nggak Bu? Hah? Nih, ibu datang di rumah, suami ada di rumah, suaminya pegang HP terus. Sewot beli Bu? Sewot. Sewot beli? Sewot. Kenapa? Kata istri, aku sudah bersolek, aku sudah mencoba lebih baik, ternyata aku kalah sama HP. Tuh jin gepeng ya, jin gepeng ya. Tuh arane dajjal matai siji karena layarnya satu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira ibu marah nggak Bu? Marah nggak? Marah jelas, karena perempuan senangnya diperhatikan, disayang, dimanja. Paling terakhir dibohongi. Apa sih Bu? Bohongi. Ibu pakai kerudung, kerudung baru. Mas, pantas nggak Mas? Jujur tak beli ya. Kalau jujur, sewa. Bagus Mam, cantik banget. Cantik banget. Itu perempuan senengnya minta ampun. Iya tak, iya putar. Sekarang jujur, sewot le, sewot ya, blesak no kurang pantes. Ngapa sih anu? Alah, saking baik, ana wong wadon pengen paesku ora didukung. Nah itu perempuan. Maka perempuan itu ya sop iga ya. Kalau dibiarin tambah bengkok. Dipaksa dilurusin patah. Oleh karena itu harus pelan-pelan. Paham gak Bu?
Bu, paham nggak? Ya, bener kan? Mintanya diperhatikan. Kadang ibu-ibu cemburu ning manuk cemburu. Esuk-esuk nyemproti manuk, awan nyemproti manuk, sore balik menggawe kelingane ning manuk. Ini rabi plongo. Kayak dari seorang istri cemburu sama burung. Ya, maka nganggo bapak-bapak awas, hati-hati. Karena perempuan itu tercipta oleh Allah dari tulang rusuk. Ternyata diciptakan oleh Allah, diciptakanlah Siti Hawa, lalu dinikahkan oleh Allah saat itu. Syahidain kullul malaikah, seluruh malaikat. Wa bimahri, dengan mas kawin sholawatu ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mas kawin sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nur Muhammad pertama kali diciptakan itu Nur Muhammad. Maka mas kawinnya bimahri yakra'u sholawatu ala nabi, dengan mas kawin yaitu bersolawat kepada kanjeng Nabi. Lalu Allah berpesan, ya Adam dan Siti Hawa, silakan kamu nikmati apa yang ada di surga ini, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati buah khuldi. Setan mendengar, ini ternyata dijadikan sebagai bahan. Kalau setan itu maunya sok tahu, apa aja? Sok tahu, maunya mau tahu, itu karakter setan. Oh ya, maka kalau ibu-ibu yang sok tahu ya, itu berarti karakternya siapa? Yang keras lagi, karakter siapa? Setan. Ibu-ibu yang ngomong sendiri ya. Nah, itu karakter setan, mau tahu. Sehingga apa? Oh, ini yang dilarang. Maka Siti Hawa dan Nabi Adam digoda oleh setan, dibujuki oleh setan, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa mendekati dan memakan buah khuldi. Setelah itu ditanya oleh Allah, ya Adam, kenapa kamu melanggar atas laranganku? Kata Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, tadi setan membawa namamu. Demi Allah, kata Allah, kamu suruh memakan buah khuldi. Maka saya mendengar namamu, aku tidak bisa untuk menolak. Artinya apa? Orang yang biasa membohongi pasti membawa nama Allah. Busung demi Allah, busung. Ini awas nih, busung demi Allah itu kalau bohong berarti sama dengan sama dengan setan. Karena setan begitu. Ya Adam, demi Allah, wallahi Allah telah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu, makanlah buah khuldi. Nah, berarti Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi itu karena setan menyampaikan bahwa ini adalah perintah Allah, lalu dimakan. Ya udah, kalau seperti itu Adam, karena kamu melanggar permintaanku, tapi kamu melakukan karena takut kepada namaku, maka kamu saya hukum dipindahkan ke dunia. Tapi dikasih resep. Berarti Nabi Adam dan Siti Hawa tidak salah total. Dikasih resep supaya kamu cepat dimaafkan oleh aku. Kamu berdoa, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan Siti Hawa dipisahkan turun ke dunia, bertemu selama 350 tahun. Berapa Bu Pak? 350. Itu dihukum oleh Allah kan? Pengantin anyar terus dipisah nang. Kira-kira pribadi Bu? Wah, sedih melejet. Dipisahkan.
Kenapa bisanya Nabi Adam dan Siti Hawa sampai dipisahkan oleh Allah? Hanya salah satu saja, memakan buah rudi. Dipisahkan oleh Allah selama 350 tahun. Yang satu turun di Jeddah, yang satu turun di Hindia. Bertemu di tanggal 10 bulan Muharram di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah berarti adanya di Padang Arafah. Ada gunung kecil itu namanya Jabal Rahmah. Kata orang yang pernah bolak-balik ke sana, kalau suami istri naik ke Jabal Rahmah, suami perangsai ganteng pisan, istri perangsai ayu pisan. Kenapa? Karena di situ pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa yang telah dipisahkan 350 tahun. Itu salahnya cuma satu. Kita bapak salah pira? Kehitungan beli Pak Bu? Nggak kehitungan. Berarti kalau kita salah satu akan dihukum 350 tahun, salah 2 700 tahun. Aduh, ngimpi surga, ngimpi surgaku, ngimpi. Itu Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu di tanggal 10 Muharram Allah pertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa setelah berpisah 350 tahun, bertemu di Jabal Rahmah. Itu tanggal 10. Asyura artinya 10. Berarti tinggal berapa lagi? 9 peristiwa. Peristiwa yang kedua yang sudah dijalankan oleh warga Jawa, yaitu peristiwa Nabi Nuh alaihis salam. Nabi Nuh tidak mampu, ya Allah, aku tidak mampu untuk mengajak umatku beribadah menyembahmu ya Allah, apalagi orang lain. Istriku tidak mau menyembahmu ya Allah, anakku Kan'an tidak mau menyembahmu ya Allah. Berarti kalau ada Pak Ustadz terus Rabiye beli gelem ibadah, beli aneh. Kenapa? Nabi Nuh alaihis salam. Apa Ustadz anake nakal, beli aneh karena anak Kan'an. Jadi pasrah kepada Allah, lalu Allah memerintahkan, ya Nuh banas safinati fil jabal, wahai Nuh buatlah perahu di atas bukit. Kayak perahu. Ta'al ya man amana billah, wahai umatku kemari yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepadaku, aku utusan Allah. Ta'al banandis sabinah, kemari untuk bersama-sama membuat perahu. Ternyata Bapak Ibu yang datang hanya kurang lebih 90 orangan. Istrinya tidak mau, anaknya tidak mau. Setelah jadi, kata anaknya, ya abi anta majnun, wahai bapakku anda gila. Orang membuat perahu pasti di pinggir laut. Kamu membuat perahu di atas bukit, sedangkan di daerah sana jarang turun hujan, jarang banjir. Tidak logis, tidak masuk akal. Sehingga tidak mau semuanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari bulan Rajab sampai surut di bulan Muharram. 7 bulan hujan angin, hujan air, banjir. Kira-kira ada orang hidup enggak? Halo? Tidak ada orang hidup. Yang hidup
kecuali orang-orang yang ikut safinah, yang ikut perahunya Nabi Nuh alaihis salam. 7 bulan tenggelam, tanggal 10 Muharram surut dan turun perahu tersebut. Lalu sisa makanan dikumpulkan dari satu, dimasak sama-sama, campur, namanya bubur syuro. Bubur apa? Bubur syuro. Berarti bubur syuro sejarahnya Nabi Nuh alaihis salam ketika tanggal 10 bulan Muharram. Jadi satu, gandum, ketela, sisa-sisa makanan, kacang, jagung, jadi satu, digodok bareng, dibikin bubur. Itu namanya bubur syuro. Ya, andai kata Bapak Ibu, berarti kalau bulan Muharram saya pengen sedekah bubur syuro, tapi bubur syuro susah dibuatnya, bisa nggak diganti dengan bubur ayam? Oh boleh. Bisa diganti dengan bubur sop? Boleh. Saat sop, kalau bubur surah namanya orang Jawa bilang suro pendeman, berarti barang-barang yang dipendem, kecapu, boleh, apa yang pendem-pendem, kacang lanjaran, kacang apa, dijadi satu. Saya yakin mulut orang zaman sekarang nggak bakalan doyan, ya kan? Nggak bakalan. Maka diganti aja dengan bubur ayam, bubur sop, soto, boleh itu, supaya jangan menghilangkan sejarah Nabi Nuh alaihis salam. Itu berarti 2 keistimewaan bulan Muharram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 10, 8-nya ntar, jangan semua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu keistimewaan di bulan Muharram. Maka saat itu disetujui Muharram menjadi awal bulan di tahun Hijriyah, di zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya saat itu paling tahun kedua setelah hijrahnya Nabi, tahun ketiga setelah hijrahnya Nabi. Tidak disebut 19, tidak, karena setelah Sayyidina Umar menjadi khalifah baru terbentuk awal tahun di tahun Hijriyah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang disampaikan. Barangkali ada yang bertanya, silakan, baik yang tadi saya sampaikan ataupun yang lalu-lalu fikih, mangga, bebas. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengajarkan doa bahwa artinya kurang lebih, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal. Yang saya ingin tanyakan adalah, kalau siksa neraka itu sudah jelas gambarannya Pak Ustadz, yang saya ingin tanyakan adalah siksa kubur seperti apa sih? Apakah si jenazah dimanain atau gimana Pak Ustadz? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya alam gaib. Para jamaah, lanjut atau satu dulu? Satu dulu aja. Satu dulu boleh. Ya, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik aidinil imani wal islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum biasa dibaca setelah tasyahud akhir seperti itu.
atau buat doa yang lain. Oleh karena itu para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu ingkar kepadaku, kata Allah, wa kuntum amwatan, kalian itu dulunya tidak ada, fa ahyaakum, maka aku hidupkan kalian semua. Dalam tafsir biwasilati rahmil ummi, dengan wasilah rahim ibu kalian masing-masing kalian hidup. Setelah hidup, sebelum keluar dari rahim ibu 4 bulan sudah ditentukan ketentuan dari Allah, kamu akan mati usia sekian. Pas keluar di muka bumi usia sekian, kontrak sudah habis, lalu kita mati. Summa yumitukum, kemudian aku matikan kalian. Setelah mati nunggu beberapa jam, beberapa hari, setengah hari lagi nunggu anak dan sebagainya. Pas waya datang lalu dikubur. Setelah masuk di kubur, orang pulang menghantar. Setelah suara gesrekan sandal sudah tidak terdengar, summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan kalian semua di alam barzakh. Kalian dihidupkan oleh Allah di alam kubur. Berarti kalau seperti itu, adakah mati? Tidak ada. Mati itu hanya sebuah proses. Sama seperti kita di alam rahim. Kemudian kita harus pindah ke alam dunia. Prosesnya macam-macam enggak? Ada yang ngeden. Jangan bu, jangan ngeden, anyul aja. Kalau ngeden ntar suaranya jadi napasnya habis. Buang napas bu. Boleh amin tahu ya, tahu yang saya punya istri sih. Seperti itu terus aja. Baru kalau sudah kelihatan kepala, kaki naik ke atas, tangannya ke kaki. 1, 2, 3. Nah baru. Itu prosesnya apa berarti? Prosesnya ada yang ngeden sendiri, ada yang disilet. Sesar. Itu prosesnya berarti macam-macam enggak? Macam-macam. Ada yang ngeden sendiri, ada yang disilet. Setelah itu pindah ke alam dunia. Mati juga sama bu. Prosesnya macam-macam. Ada yang nggak ketahuan mati, ada yang tahu. Nangis 7 hari 7 malam anaknya. Nangis siapa kan bu? Sedih atau keder, beli mati. Seperti itu nangis. Setelah itu mati. Ada yang matinya karena disilat, dibunuh. Itu kan berarti suatu proses. Tatkala masuk di liang lahat, kita itu hidup. Cuman Bapak Ibu, saya pun belum tahu mana alam barzakh. Alam barzakh itu tidak tahu. Di mana alam barzakh? Apakah di Pronggol? Apa di mana terminal sebelah sini atau di mana? Itu hanya tempat penyimpanan jasad kita. Jasad kita akan hancur. Maka yang akan disiksa apa? Yang akan disiksa adalah ruh. Ruh itu adalah sebuah rasa. Bapak Ibu, halo? Tatkala Bapak Ibu nih duduk di suatu tempat, jenuh, seneng. Yang bedanya jenuh dengan senang, yang membedakan rasa yang beda. Ibu duduk ya, atau ibu jalan-jalan dulu ketika
40 tahun yang lalu ibu-ibu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dengan kekasih doi, love ya, love. Ibu jalan-jalan sama love di bawah terik matahari jam 12 siang. Enak gak perasaannya? Halo, enak nggak? Enak. Tapi setelah punya cucu jam 12 siang suruh jalan-jalan sama suami, kira-kira perasaannya berbeda, Bu? Yang membedakan apa berarti? Rasa. Oleh karena itu para jamaah, entar yang akan disiksa adalah rasa. Bumi menghempit, sakit minta ampun, kan seperti itu. Nah, itu siksaannya terus menerus sampai kiamat. Sampai apa? Kiamat. Bisakah kita tertolong? Bisa, dengan anak soleh, amal jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Selama kita di alam barzah, selama kita di alam kubur. Setelah kiamat apakah butuh? Ya sudah tidak, karena anak juga mati, ya kan? Dia punya pertanggungjawaban sendiri. Jadi apakah di dalam alam kubur itu disiksa? Yakin disiksa, kan seperti itu. Ya apa yang disiksa? Karena ini sudah nggak ada tulang belulang dan sebagainya. Itu yang disiksa adalah sebuah rasa, ruh yang akan disiksa. Di mana tempatnya? Dunia roh, dunia alam barzah, dunia kubur. Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Ningdi, karena isu di mana, Bu? Kecuali isu di sepada terus balik ya. Tapi hanya sebuah hadis, di alam kubur itu kita disiksa. Makanya Bapak Ibu sering berdoa, Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufra min hifaratin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburan ini menjadi rawdah, menjadi taman-taman surga yang penuh ampunanmu dan kasih sayangmu sampai kiamat tiba. Jangan kau jadikan kuburan ini menjadi tumpukan api neraka. Setiap saat terus menerus disiksa. Allahu Akbar, ya. Itu suara adzan, Bu. Oh, terdengar ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, jadi hadis itu emang sahih, emang betul. Di alam kubur ada siksa, ada ya. Tapi bagaimana siksaannya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang disiksa adalah roh, yang disiksa adalah rasa. Maka di dalam ayat tersebut summa ilaihi turja'un. Dalam Al-Qur'annya karena ada step by step, maka di situ di dalam kitab Durratun Nasihin ada selama 40 hari roh masih di dalam rumah. 40 hari. Maka Bapak Ibu sering tahu, mati Tamul Yamin, perasaan aja godok. Nah itu 40 hari. Setelah 40 hari roh pindah di alam barzah, ning pronggol. Itu. Nah selama setahun dikumpulkan roh zaman ajali sang memjak umat Nabi Adam jadi satu, menunggu kiamat. Berarti kita di sana perlu makan, perlu minum, ya kan? Cuman makan minumnya tidak seperti dunia, maka tabungannya harus banyak. Karena kita akan melewati alam kubur, alam mahsyar, lalu perhitungan surga atau neraka. Maka bekalnya harus banyak. Jangan pas-pasan. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tergampang disambung Selasa depan. Mudah-mudahan kita semua sehat semua, dibarengi tidak ada halangan. Bapak ibunya yang rajin, Mulyaminnya juga yang rajin. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian rutin setiap Senin sore pada maghrib bersama Kang Ustadz Mulyamin. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan keistiqomahan untuk selalu meniatkan diri hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan,
lahir batin, umur yang panjang demi selalu bertambahnya ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita menuju alam selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.